Wabah virus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dan hampir menyebar ke seluruh negara di dunia. Sampai pada akhirnya, virus ini masuk ke wilayah Indonesia pada Maret 2020. Saat itu, kasus pertama dan kedua langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah pengumuman itu, banyak masyarakat yang panik dan melakukan panik buying. Supermarket, toko yang menjual masker ludes terjual hanya dalam kurun waktu 1-2 hari saja. Masyarakat memang butuh waktu untuk terbiasa dengan adanya virus ini. Diketahui COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China, lalu mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Penyebaran COVID-19. Sejak penerapan new normal, setiap harinya terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19. Hingga kini gugus tugas mencatat sebanyak 325 orang terkonfirmasi COVID-19. Banyaknya pelanggar protokol kesehatan membuat pemerintah Kota Surabaya semakin mengintensifkan operasi protokol kesehatan atau OPK. Operasi kegiatan yang diterapkan diantaranya kewajiban memakai masker, menjaga jarak, hingga penyediaan dan penerapan cuci tangan. Tingginya angka penularan ini salah satunya disebabkan rendahnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain berkerumun, masih banyak orang beraktivitas di luar rumah tanpa memakai masker. Di dalam kafe tersebut, petugas mendapati banyak pengunjung kafe yang berkerumun dan mengabaikan aturan jaga jarak. Razia ini sebanyak 3 pelaku usaha warung kopi dikenai denda sebesar 1 juta rupiah karena masih ditemukan pelanggan yang tidak menggunakan masker. Pada saat awal COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah langsung menerapkan kebijakan demi memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tetapi sayangnya kebijakan ini tidak dapat menurunkan angka pasien COVID-19. Mau tidak mau, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baru dengan membatasi kegiatan masyarakat yang dikenal dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dengan kebijakan PSBB ini, semua kegiatan masyarakat harus dibatasi, mulai dari kendaraan umum, tempat umum, restoran, kafe, warung kopi, semua kegiatan, semua tempat dibatasi. Pemerintah juga menerapkan hukuman bagi masyarakat yang lalai terhadap protokol kesehatan, mulai dari hukuman ringan sampai sanksi sosial. Dari sisi ekonomi, banyak masyarakat yang harus mengalami gulung tikar. Omset menurun, dan karyawan swasta juga banyak yang harus dirumahkan. Penerapan protokol kesehatan di daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya juga masih terbilang abai. Dapat dilihat beberapa pedagang juga masih tidak memakai masker. Warung-warung kopi dan kafe juga ada beberapa yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti social distancing misalnya. Hal seperti ini sudah sangat lumrah terjadi di daerah ini. Bahkan beberapa pejalan kaki pun juga saya lihat masih ada beberapa yang tidak memakai masker. Keramaian yang kadang terjadi di sini sudah menjadi hal yang biasa.
Berikut beberapa cuplikan kamera tersembunyi yang dapat kami dapatkan di beberapa warung kopi dan kafe di sekitar Tangerang Selatan. Ya, beginilah keadaan warung kopi yang berada di kawasan Tangerang Selatan. Seperti yang Anda lihat, mereka abai akan protokol kesehatan. Terlihat banyak pelanggan yang tidak menggunakan masker. Bahkan, pemilik warung kopi tersebut pun juga tidak menggunakan masker. Di depan warung kopi pun juga tidak disediakan alat cuci tangan atau hand sanitizer. Padahal, kedua warung kopi ini jarang sekali sepi. Hampir 24 jam warung kopi ini dipenuhi pelanggan. Yang lebih membingungkannya lagi, beberapa aparat seperti kepolisian dan Satpol PP pun juga tidak mengindahkan. Padahal, kebijakan pemerintah akan menaati protokol kesehatan masih tetap berlaku. Kami juga telah mewawancarai salah satu pemilik warung kopi di Tangerang Selatan. Berikut cuplikan wawancara kami. Di awal pandemi tentu warkop kita itu mengalami kerugian omsetnya, terutama karena biasanya kita dapat per bulan itu sekitar 15 juta. Tetapi sekarang ini di tengah pandemi itu awal-awal terutama ya Mas ya, itu sekitar 5 juta, bahkan nggak nyampe 5 juta per bulannya kayak gitu. Dan itu cukup memberatkan untuk kami karena ya kami juga punya pegawai, dan juga bagaimana kita meneruskan modalnya, sewa tempatnya, dan akhirnya kita juga mengurangi karyawan kami yang tadinya ada 3 orang, sekarang cuma ada 1 orang Mas, kayak gitu. Dan juga saya langsung turun ke warung itu setiap hari. Dan terutama yang menurut saya selama pandemi ini merugikan karena mungkin para pengunjung itu takut untuk berada keluar rumah, itu juga dipengaruhi sama kebijakan dari pemerintah gitu awal-awal, karena ada pembatasan kayak gitu, dan physical distancing seperti harus memakai masker ya kan. Dan akhirnya itu juga berpengaruh terhadap pengunjung yang hadir ke warkop kita. Nah pada akhirnya seiring berjalan waktu dan aktivitas masyarakat juga sudah mulai rame, ya kita terpaksa gitu tidak lagi mengindahkan aturan dari pemerintah untuk melakukan pembatasan maupun protokol kesehatan kayak gitu. Karena kalau saya terus mengikuti hal seperti ini, penurunan omset itu terjadi, ya sulit gitu untuk mempertahankan usaha saya gitu. Padahal saya mau warkop ini tuh menjadi salah satu bahkan satu-satunya ladang usaha saya yang saya punya untuk bisa menghidupi anak dan istri saya kayak gitu. Kalau misalkan omset terus menurun kayak gitu gimana gitu, kalau misalkan warkop saya bangkrut, nanti anak istri saya makan apa kayak gitu. Makanya di warkop saya juga nggak saya ikutin protokol kesehatan kayak gitu, biar pengunjung juga bisa selalu datang ke warkop saya gitu dengan ramai, sehingga ya aktivitas di warkop saya itu bisa dibilang kembali normal kayak gitu. Dan alhamdulillah ya sudah mulai ada peningkatan gitu jumlah omset yang bisa saya dapat kayak gitu, bisa bangkit lah gitu di awal-awal krisis kayak gitu, yang hampir bisa dibilang saya gulung tikar akibat dari pandemi ini gitu, dan juga kebijakan dari pemerintah. Dan dulu juga suka ada gitu tindakan-tindakan dari aparat gitu untuk menindak warkop saya gitu, karena mungkin yang tadinya buka 24 jam sekarang hanya
buka sekitar sampai jam 9 kayak gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat sekarang sih udah aparat juga udah bodo amat kayak gitu. Ya udah, saya juga jalanin aja kayak gitu. Itu semua saya lakukan demi anak dan istri saya bisa makan dan usaha saya bisa berjalan lagi dengan lancar. Tentu saya mempunyai harapan gitu bagaimana pemerintah untuk mengambil setiap kebijakannya itu harus benar-benar memperhatikan rakyat kecil. Dia juga harus bisa membantu pelaku usaha kecil seperti saya ini gitu. Bagaimana ada dukungannya gitu, baik dari segi moral maupun dari bantuan modal dan lain sebagainya kayak gitu, agar usaha yang kita jalani ini bisa terus berjalan kayak gitu. Karena inilah harapan kami untuk bisa menghidupi keluarga kami. Karena anak saya juga perlu uang untuk sekolah, untuk makan, untuk bayar sewa dan lain sebagainya, dan itu juga perlu sangat diperhatikan sama pemerintah demi masa depan keluarga saya dan mungkin masa depan dari pedagang-pedagang yang lain. Dari pantauan kami, dapat kami simpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan yang digaungkan oleh pemerintah masih sangatlah minim. Terlebih lagi, angka pasien positif COVID-19 juga masih terus meningkat dari hari ke hari. Kebijakan pemerintah juga masih terbilang kadang-kadang tidak konsisten. Dari perspektif pedagang yang mengeluhkan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kebijakan di tempat-tempat umum. Dan dari berbagai polemik yang ada baiknya kita mulai dari diri kita sendiri untuk lebih sadar akan pentingnya keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Mari kita berdoa agar virus COVID-19 bisa segera hilang dan masyarakat bisa berkegiatan seperti sedia kala. Dan tentunya keadaan ekonomi kita bisa seperti sedia kala juga. Saya, Dilan Arifki, beserta kru undur diri. Sampai jumpa. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalau awan mendung.